Shalom, selamat pagi saudara. Di pagi yang indah ini, alangkah indahnya kalau kita mencari wajahnya, karena kita tahu ada berkat bagi kita ketika kita mencari Tuhan. Berkat yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Aku hendak bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. 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 Katakan, seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. 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 Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan
selamanya. Kami menyembah-Mu selama hidup kami, selama waktu kami, oh Yesusku. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, untuk selama-lamanya. Kami percaya Engkau selalu ada, Engkau selalu menolong kehidupan kami, oh Yesusku. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Nyatakan lebih lagi Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Nyatakan lebih lagi kasih setia-Mu yang besar itu ya Tuhan. Entah lagi kalau kami belajar firman-Mu ya Tuhan, Kau boleh nyatakan kasih setia-Mu dalam firman-Mu yang akan disampaikan oleh pembicara pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, hikmat-Mu ada pada pembicara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu baik adanya. Seperti yang dikatakan di Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari pagi hari ini kita belajar mengenang dan mengenal kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, supaya iman kita terbangun menjadi kokoh dan kuat, dan kita tidak lagi takut di dalam menghadapi kehidupan. Apapun tantangan di dalam kehidupan kita, kita memiliki iman percaya bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahwa kesetiaannya itu untuk selama-lamanya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab jika kita melihat dari kacamata manusia, terkadang kita merasa jenuh, lelah, dan setiap kali pencobaan atau penderitaan itu datang menghampiri kita. Ada kalanya kita sampai berpikir negatif, kita jadi menyalahkan Tuhan. Kita seringkali bertanya, kenapa hal itu harus terjadi padaku? Kenapa tidak orang lain saja yang mengalami? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menjadi kecewa, marah, dan berteriak kepada Tuhan setiap kali masalah datang kepada kita. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa setiap pencobaan yang kita alami ternyata memiliki makna rohani yang positif bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena yang pertama, pencobaan dipakai Tuhan sebagai alat untuk melatih anak-anaknya. Kita baca di Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara burung Raja Wali melatih anak-anaknya terbang, dengan cara menggoyang bangkitkan isi sarangnya yang di dalamnya terdapat anak-anaknya. Dan goyangan itu otomatis membuat anak-anak Raja Wali itu terlempar keluar dari sarangnya. Sarang yang selama ini membuat mereka merasa nyaman, tiba-tiba digoncang oleh induknya. Tetapi
dalam keadaan ini pun sang induk tidak tinggal diam. Dia tetap waspada dan melihat pelatihan yang diberikan kepada anak-anaknya. Dia tetap berjaga-jaga dan melihat kalau ada anaknya yang belum siap mengepakkan sayapnya untuk terbang. Dan pada saat dia melihat ada anaknya yang akan terjatuh, kemudian burung Raja Wali ini akan terbang di bawah anaknya dan mengangkat anaknya. Anaknya diangkat di atas sayapnya dan dikembalikan kepada sarangnya. Demikian juga dengan Tuhan. Seringkali kita merasa sarang kehidupan kita yang sudah tertata, kita sudah merasa nyaman, tiba-tiba ada satu masalah dalam kehidupan kita sehingga seolah-olah sarang kehidupan kita itu digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi ingat saudara, seperti induk burung Raja Wali, Tuhan akan berjaga-jaga atas setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Seperti yang dikatakan di Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan akan mendukung dan menopang kita. Bahkan sampai masa tua kita pun. Ketika fisik kita mungkin sudah lemah, ketika kita sudah tidak berdaya lagi, Tuhan berjanji tetap menopang kita. Di dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah saudara, janji setia Tuhan di dalam memelihara kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk kita bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Tuhan persiapkan hidup kita melalui proses demi proses supaya apa Bapak Ibu Saudara, karakter ilahi itu muncul di dalam kehidupan kita. Kita bisa menanggalkan manusia lama kita. Kita bisa bergantung secara penuh kepada Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah takut di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, pencobaan yang terjadi adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Karena sifatnya melatih, maka pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Hal ini harus kita pahami sehingga iman percaya kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi setiap pencobaan atau tantangan di dalam kehidupan kita, karena kita memiliki iman percaya bahwa setiap proses itu sudah diukur oleh Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah panik di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini, baik itu kesulitan secara ekonomi, sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau hal-hal lain, mungkin masalah anak, orang tua dan sebagainya, atau suami istri. Tapi kita percaya bahwa setiap tantangan yang terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Artinya secara manusia kita disanggupkan untuk mengatasi masalah, terlebih lagi kita mengatasinya bersama Tuhan. Ingat saudara, Daud ketika menghadapi Goliat, Daud tidak gentar sekalipun saat itu Daud masih kanak-kanak. Dia tidak memakai baju perang, tetapi iman percayanya kepada Tuhan itulah yang membawa Daud mengalami kemenangan ketika melawan Goliat. Seperti yang dikatakan di 1 Samuel 17 ayat 45.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 47, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Dari ayat ini kita bisa memahami, kalau kita mendatangi setiap permasalahan kita mau menyelesaikan masalah kita, datangilah permasalahanmu di dalam nama Tuhan. Jadi bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Daud menyaksikan bukan karena tombak, bukan karena lembing, tapi karena kuasa Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan kita. Yang ketiga, Tuhan turut bekerja atau ambil bagian dalam menyelesaikan pencobaan. Kita baca, "Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Luar biasa, Tuhan tidak hanya berdiam diri saat melihat kita dicobai, tetapi Tuhan juga memberikan solusi dan jalan keluarnya, sehingga kita bisa menanggungnya, kita bisa menyelesaikan setiap pencobaan dan keluar sebagai pemenang. Dari ayat ini kita bisa memahami apa yang tertulis di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, jangan pernah mengeluh saat pencobaan itu datang. Miliki pemahaman yang benar bahwa setiap pencobaan yang datang, bersyukurlah, katakan dalam hatimu bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa Tuhan saat ini sedang memberi kesempatan kepada kita untuk berlatih agar kita bisa lebih dewasa di dalam iman, agar kita bisa lebih mengenal Kristus, dan kita lebih bisa mengepakkan sayap iman kita menerima kasih karunia Tuhan, dan kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi manusia ilahi dan mempelai Kristus. Mari saudara, kita terus berfokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah. Artinya, kita melihat masalah yang kita hadapi itu melalui Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya solusi, Tuhan punya jalan keluar. Oleh karena itu, kalau kita berfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi, maka masalah itu bisa membelenggu kita, membuat kita putus asa, membuat kita merasa lelah, letih, lesu, dan mungkin membuat kita mengalami pemberontakan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada Tuhan dan sebagainya. Tetapi saudara, ketika kita berfokus kepada Tuhan, seperti Daud ketika menghadapi Goliat, dia tidak tawar hati. Dengan semangat, dengan kekuatan iman, Daud sanggup melawan Goliat. Sebab Daud mendatangi Goliat di dalam nama Yesus. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tetapi di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, pada waktu kita dicobai, kita percaya bahwa Tuhan akan berpihak kepada kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, tetapi kita bersama dengan Dia menghadapi setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika masalah datang menghampirimu, jangan keluar dari garis Tuhan, jangan keluar dari firman Tuhan, sebab kekuatanmu ada di dalam Tuhan. Jangan mengeluh, jangan putus asa, tetapi percaya bahwa Allah di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada saudara. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar tentang kebaikan Tuhan. Melalui pencobaan, melalui masalah, ternyata Tuhan
sedang melatih kita untuk kita lebih bisa mengepakkan sayap iman kita. Mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwasanya Engkau baik, bahkan sangat baik. Di dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan melalui proses, melalui pencobaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Sesungguhnya Engkau sudah mengukurnya, bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kami. Pencobaan itu hanya pencobaan biasa, dan karena itu Tuhan, Engkau juga memberikan solusi dan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami masalah, tetapi Engkau izinkan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kuatkan iman anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam masalah. Izinkan mereka mendengar suara dan kehendak-Mu, baik di dalam hati dan pikiran mereka, mau secara rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, tetapi kami tetap bersuka cita dengan Engkau, karena kami tahu setiap masalah adalah tangga untuk kami naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.